nama agensi aku Frazier Personal Branding Agency. Kita punya visi untuk bantu entrepreneurs, businessmen, businesswoman untuk terima beres personal branding mereka di Instagram, di TikTok. Buat anak muda yang baru memulai, kejar uang. Apakah di titik ini lu consider diri lu sukses? Aku kan Brian Kandani, my dad is Haryanto Kandani, dia lumayan public figure. Dia bukan pastor, tapi dia leader di gereja. Pas COVID kemarin, pas pandemi, aku sempat juga ada fase ateis ya. Ya, gue cuma mau tanya, lu punya cewek nggak sih? Lu tiap bulan income berapa sih? Jawabnya gimana ya? Kan bisnis kan fluktuatif ya, jadi nggak ada income pasti. Range-nya deh, range-nya. Puji Tuhan sekarang 3 digit. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian Samuel. Hari ini bakal super seru karena kita kedatangan tamu. Dia masih sangat muda dan dia udah mulai, dia punya personal branding agency di usia 16, 17 dan berhasil, dan dia udah handle puluhan klien, bener? Betul. Puluhan klien dengan berbagai macam latar belakang dan dia udah make money banyak. Oke, kita mau cari tahu nih gimana caranya lu bisa juga sukses kayak dia. So please welcome Brian Kandani, everyone. Thank you so much sudah datang. Thank you so much. Kita sama-sama Brian. Iya, appreciate your time, bro. Thank you so much for the opportunity. Oke. First of all, lu tuh ngapain masih muda bikin bisnis? Kenapa nggak main party there, party here, you know? Iya, mungkin itu stigmanya di umur 17, umur 16. Iya. Funnya di situ ya. Iya. Cuman setiap kali ditanya, Brian, lu tuh buang-buang masa muda lu kerja terus, you should party kan. And aku selalu jawab, kalau fun itu kan sebenarnya subjektif. So mungkin funnya untuk mereka itu, cuman menurut aku running bisnis itu seru banget, fun banget. Jadi aku bener-bener enjoy sih lakuin apa yang aku lakuin. Oke, lu tuh mulainya gimana sih? Kenapa lu sampai kepikiran mau start bisnis? Padahal lu masih muda. Siapa yang influence lu? Alright. So umur 16 awalnya tuh aku dapat kesempatan magang. Habis dari kesempatan magang 3 bulan, aku ngambil banyak banget job sana sini. Aku mungkin kayak ngambil 4 freelance job, 4 part time jobs at once, bekerja karena terakhir itu dapat libur 7 bulan. Karena pindah sekolah. Terus tiba-tiba udah hit sekolah, aku kehilangan semua job aku. Aku rasa karir, income udah naik, tiba-tiba kebanting. Karena udah harus masuk sekolah lagi, college. Udah gitu akhirnya putar otak, apa yang bisa dijalanin bareng. Akhirnya kepikirlah agency bisnis, gitu. Waktu itu ngapain kerja? Tujuannya apa? Kenapa lu kerja? Awalnya bener-bener karena dapat libur 7 bulan. Terus pengen produktif dong. Jadi sorry, ini di masa SMP, SMA? Jadi lulus SMA 1 pengen masuk International College. Libur. Puji Tuhan dapat 7 bulan, lama banget. Wow, Iya. Oh, karena ada kosong makanya cari kesibukan. Betul, tapi dari situ snowball banget. Itu perusahaan apa, boleh tahu nggak? Boleh, itu aku kerja di Clean. Clean itu adalah startup F&B, healthy F&B industry. Boleh ceritain dikit nggak kehidupan lu waktu kerja di situ, ngerjain apa aja, terus what was on your mind waktu itu? Boleh banget. 7 bulan itu. Boleh banget. So untuk 3 bulan pertama pas intern, aku ditaruh di tempat yang paling Gen Z position dan yang sebenarnya gampang lah. Aku ditaruh tuh jadi content creator. Jadi di sana basically aku cuma make content. Cuman aku pengen sharing juga the value of excellence. Jadi ada sempet sekali bos-bosnya, BOD-nya lagi meeting. Mereka lagi meetingin campaign ke depannya mau bikin apa. Terus mereka ada ngomong suatu campaign, tiba-tiba dengan beraninya aku datang, aku bilang, kok kayaknya campaignnya kurang deh. Mereka semua langsung kayak, bukannya lu anak magang, bukannya lu anak magang, lu siapa gitu kan. Cuman puji Tuhan mereka adalah mentor yang luar biasa. Aku dikasih room untuk bergerak.
Aku dikasih kesempatan, akhirnya aku sempat present. Padahal aku deg-degan. Aku asal present doang, aku nggak tahu aku ngomong apa. Aku nggak pede ini bakal works. Tapi puji Tuhan, ada favorite di bulan depan hit all time best sales. Wow. Dan dari situ ambisi aku benar-benar kepicu sih, kayak oh ternyata bisa juga ya anak umur 16 kayak gitu. Oke. Waktu magang tuh umur 16. Umur 16. Oke. 16 awal. Berani juga ya, langsung Itu speak ngeri up sih. ke bos gitu. Itu ngeri sih. Oke, 16 tahun. Gue mau tanya, biasanya anak-anak Gen Z yang gue kenal, teman-teman gue, mereka tuh banyak yang ngincer duit dulu. Gue mau freelance sana, freelance sini, gue kejar duit dulu. Nah, gue mau tanya nih dari POV lu, yang mana yang lebih penting waktu lu mulai karir? Network dulu kah? Atau value lu dulu kah? Atau lu prioritasin apa di early karir lu? Oke, ini pertanyaan yang super bagus karena sebenarnya aku udah renungin ini lama. Oke. Dan jawaban aku sebenarnya mungkin agak kontra. Karena buat anak muda yang baru memulai, kejar uang. Oke. Karena when you kejar uang, kamu bakal dapat banyak experience. Oke. Tapi kalau kamu cuma kejar experience, belum tentu kamu juga dapat banyak uang. Jadi aku mikirnya, kalau kamu benar-benar kejar uang, kamu bakal give excellence, kamu bakal give more. Karena lebih banyak uang. Jadinya experience itu bakal keseret. Tapi banyak kesalahan anak muda, mereka cuma mau ngejar experience. Ya udahlah, gue magang, yang penting gue dapat pengalaman. Tapi kalau kejar uang, ayo gue bisa apa lagi biar dikasih bonus, bisa tambahan apa lagi. Sedangkan kadang kalau mindsetnya cuma cari pengalaman, bisa ke perangkap agak sedikit comfort zone sih. Oke. Gitu, menurut aku gitu. Oke, this is new karena yang sering gue dengar di luar sana bukan yang kayak gini. Lu harus cari network dulu, cari duit mah belakangan gitu, nggak gitu ya? Menurut aku all at once sih. Oke. Iya, karena purely kalau pengalaman, akhirnya ngelewatin pengalaman itu dengan biasa-biasa aja, nggak do your best, nggak kasih excellence, nggak puter otak sana sini, itu kan pun juga pengalaman, yang penting jalanin aja. Oke. Kemarin tuh gue baca jurnalnya IDN Times, baru keluar tahun ini. Dia menganalisa behaviornya Gen Z. Menarik. Jadi menarik banget. Teman-teman juga bisa download. Jadi itu terbuka. Kalian bisa download, bisa pelajarin. Jadi di jurnalnya itu sebuku gitu, dia itu jelasin kenapa para Gen Z itu banyak yang kena mental health. Penjelasannya tuh karena banyak yang maunya tuh freelance sana, freelance sini. Jadi income-nya tuh banyak. Pintu masuknya banyak. Betul. Nah, tapi nggak ada satu bidang yang mereka bisa go deep. Sehingga waktu di sini nggak excellence, di sana nggak excellence, sana orang nggak pakai. Betul. Tapi dia udah terbiasa expect harga tinggi. Sedangkan banyak orang yang bisa kasih harga lebih murah dan lebih excellence. Akhirnya dengan terbiasa gaji tinggi, terus pas mau apply kerja lagi, pas udah 22, 23, mau kerja kantoran digaji UMR 5 juta, 6 juta, ya nggak mau dong. Udah terbiasa dapat duit banyak. Nah, menurut lu tuh gimana? Setuju banget, karena dulu aku freelance sana sini, terbiasa dengan banyak stream of income. Jadi dulu aku tuh ada freelance jadi host live TikTok. Nih bajunya yang aku jual ini, aku lagi pakai nih. Bagus sih. Jadi aku kerja di ini, aku lagi pakai. Oke. Aku juga bersyukur opportunity-nya, tapi aku terakhir jadi content creator di sana. Aku juga yang jualin kayak gini. Jadi guys, etalase 37 dibeli, mau try on yang kemana lagi. Aku juga freelance content creator buat agency. Aku juga freelance social media specialist buat agency. Aku pun running my own personal branding dulu, masih fashion personal brandingnya. Iya, aku pun juga dulu freelance model. Jadi bener-bener tak banyak. And true, aku nggak excellence di semuanya. Karena aku waktunya sangat terpecah-pecah dan terbagi-bagi, jadinya nggak bisa dive deep. Nah, tapi mungkin menurut di ceritaku pribadi, journey yang sana sini nggak excellence itu sebenarnya nge-build up aku bisa dive deep sekarang di personal branding agency. Kalau bisa cepet sih decide, karena kebanyakan Gen Z yang gue kenal, teman-teman gue nggak decide, tapi lu bisa cepet decide, oh bidang gue kayaknya goodnya di personal branding nih, langsung you go deep gitu. Betul, karena sebenarnya terakhir dipicu sama satu klien. Klien pertama aku sebenarnya dulu nggak ada agency. Ini semua mulai dari sebuah freelancing. Di era-era freelancing itu ada satu orang ajakin aku, Bray, lu kan bisa bikin konten, bikinin personal branding gua dong. Gitu, itu masih as a freelance content creator. Aku yang masih nulis skrip sendiri, aku datangin syuting, aku yang edit, aku yang bantu post.
Bener-bener simple otak bisnis, satu orang menghasilkan segini. Oke. Otak bisnisnya, kalau 20 gila banget. Oke. Abis itu harganya bisa naik gitu kan. Jadi bener-bener kepicunya dari situ sih sebenarnya. Oke. Makanya menurutku freelance is necessary, apalagi kalau bisa hit berbagai macam industri. Jadinya roadmap di otak kita kebuka. Oke, finally lu pilih personal branding. Betul. Kenapa? Why personal branding? Pertama karena dipicu tadi, kedua sebenarnya ini kerjaan yang seru banget karena hampir setiap hari aku ketemu klien-klien aku dan puji Tuhan juga klien-klien aku orang-orang luar biasa, sukses, hebat. Jadinya sambil syuting sama mereka aku dapat free sebenarnya dapat free one-on-one mentoring juga kadang. Iya sih. Aku nanya ini, nanya itu bisa banget. Seru. Oke, personal branding. Boleh jelasin nggak sih buat kita semua personal branding tuh ngapain sih? Betul, oke. So, personal branding agency, nama agency aku Frazier Personal Branding Agency. Kita punya visi untuk bantu entrepreneurs, businessmen, businesswoman untuk terima beres personal branding mereka di Instagram, di TikTok. Karena sekarang udah eranya di mana founders sudah pada maju. Oke. Jadi aku bener-bener bantu mereka terima beres dari A sampai Z urusan personal branding mereka. Menurut lo semua founders harus personal branding? Hampir seluruh founders harus personal branding. Kita coba ambil tolak ukur deh. Bill Gates aja udah mulai gencar loh di Instagram personal branding. Ngapain lagi orang terkaya kan sebenarnya bikin konten. Kalau mau dilihat di Indonesia, Pak Hermanto Tanoko lebih gencar lagi di sosial media. Andrew Susanto dan lain-lain pada gencar. Oke. Itu harus founder? Apa orang-orang yang bukan founder juga ada klien lo? Influencer? Ada. Tapi sebenarnya semua sih. Semua sangat beneficial. Aku pun ngalamin banget the benefit of personal branding. Jadi lu tuh open sama semua background ya? Hampir semua background. Kita bakal pilih dulu sebenarnya kita tuh mainly entrepreneurs yang mau kasih konten edukasi. Boleh kasih gambaran dikit nggak? Basically yang lu kerjain tuh ngapain sih? Lebih detail kayak lu tuh ngapain sih? Boleh. Jadi benar-benar terima beres dari A sampai Z itu artinya kita bikinin strateginya dulu. Kita bikinin skripnya. Kita ajak dia syuting. Jadi per bulan tuh cuma perlu ketemu kita sekitar 2-3 jam. Udah dapat output 15 konten untuk sebulan. Habis itu kita yang edit, kita yang post. Jadi benar-benar mereka sebulan itu cuma perlu setor muka 2 jam. Oke. Jadi lo kayak jual package gitu ya? Betul, package. Package-nya hitungannya kayak berapa video, berapa lama gitu? Berapa bulan, berapa video? Kalau kita sekarang udah ketemu sweet spot-nya itu di 15 video per bulan. Jadi yang membedakan offernya itu adalah kontrak. Kontrak 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Lo tahu bisnis model ini research sendiri atau ada yang ngajarin? Obok-obok sih, jadi berantakan banget di awal sebenarnya. Sebelumnya lo pernah tahu ada orang yang running bisnis model bisnis seperti ini? Kalau agency aku pernah kerja untuk agency, tapi specifically personal branding agency kayaknya aku juga awalnya belum tahu sama sekali sih. Tapi lu punya kompetitornya apa? This is new? This is quite new actually. Ya? Dimana mungkin 95% content agency itu untuk brand UMKM. Dan mungkin sangat-sangat sedikit bahkan hampir nggak ada ya yang benar-benar fokus personal branding doang. Apakah di titik ini lu consider diri lu sukses? Sukses, definisi sukses aku pribadi atau definisi sukses lu pribadi? Definisi sukses aku pribadi yang pertama of course kerjaan, uang. Aku bersyukur sih aku bisa menganggap aku dapat progres yang luar biasa. Tapi aku sebenarnya juga punya definisi sukses lain selain uang. Apa tuh? Yang next ada jasmani, badan. Jadi aku juga dari dulu suka olahraga dan aku percaya aku lumayan sukses juga sih di jasmani. Yang ketiga karakter, masih terus belajar juga. Keempat ada spiritual. Sebenarnya itu nomor 1 sih harusnya. Cuman spiritual aku terus building juga setiap hari. Bersyukur sih semua itu terjadi karena my spiritual life. Yang terakhir ada hubungan. Dan mungkin ini juga yang aku paling bersyukur sih, hubungan aku sama keluarga, sama mentor, sama teman. Well, kalau cerita tentang kesuksesan lu di bisnis, you guys bisa tonton di banyak podcast lainnya. Right? Betul. Lo udah berapa podcast so far?
5, 6 kayaknya ada kali ya. 5, 6 ya, dan di situ lu banyak cerita tentang your business dan lain-lain kan? Betul, Oke. itu banyak kupas, banyak tentang bisnis. Oke, sekarang bisnisnya cukup sampai sini. Kalian bisa cari tempat lain. Gue tuh tertarik sama, gue tuh percaya the foundation dari dunia ini it's a spiritual world. Kayak what happened di spiritual realm itu akan termanifestasikan di dunia fisik ini loh. Setuju. Nah, gue pengen tahu tentang your spiritual life. Karena gue yakin itu yang impact di apa yang lo kerjakan sekarang gitu. Ya, how's your relationship sama Tuhan? My relationship sama Tuhan now is doing very great. Aku bersyukur banget bisa punya hubungan ini sama Tuhan. Tapi if you tarik ke dulu itu sebenarnya lumayan ups and downs, lumayan berantakan juga sih. Lumayan berantakan. Seberantakan apa? What happened? So sedikit background, aku kan Brian Kandani. My dad is Haryanto Kandani. Dia lumayan public figure. Dia bukan pastor tapi dia leader di gereja. Dia juga ada khotbah dan lainnya. Dan mungkin kelihatannya stigmanya, bokapnya leader di gereja, anaknya is a devout Christian. Anaknya udah pasti Kristen benar gitu. Tapi pas COVID kemarin, pas pandemi, aku sempat juga ada fase ateis ya. Kenapa tuh? Jadi tuh sebenarnya unik banget sih kalau aku tarik lagi sekarang. Karena aku orangnya logis, aku orangnya pokoknya semua harus masuk akal, dan sebenarnya Christianity banyak yang nggak masuk akalnya. Oke. Dan karena Tuhan kita kan memang luar biasa ya. Iya. Tapi iya, terakhir sempat aku banyak mempertanyakan ini, mempertanyakan itu. Jadinya aku cari 1001 alasan untuk nggak percaya sih. Dan terakhir untuk 1-2 tahun aku sempat meninggalkan Tuhan juga, sejujurnya. Meninggalkan Tuhan karena nggak make sense buat lo? Karena nggak make sense dan aku lebih seneng hidup untuk dosa gitu terakhir. Karena memang dosa enak terakhir. Jadi ya aku stuck bener-bener no life. Aku tidurnya itu udah kayak satpam shift malam. Aku tidur tuh harus jam 7. Bangun jam 4 sore. Kenapa jam 7? Karena aku nyalain sekolah dulu biar aku bisa tidur. Jadi sekolahnya tidur jam 7? Jam 7 pagi. Oh, begadang? Itu udah siang hari aku, malam. Astaga, kebalik ya? Betul, jadi aku nyalain sekolah, udah waktunya tidur. Yang penting Zoom-nya sekolah udah nyala. Oh iya, lu generasi di Zoom ya sekolahnya ya? Iya, terakhir. Astaga. Iya, baru nyadar. Terus bangun-bangun udah di kamar doang, main Mobile Legend, scroll IG, scroll TikTok, Netflix, udah cycle-nya repeat gitu. Oke. Tadi gue agak gak relate. Hah, jam 7 tidur kan sekolah. Oh iya ya, di Zoom online. Iya. Oke. Terus apa yang terjadi waktu dulu? Boleh ceritain dong your spiritual journey gitu. Kan lo dari kecil Kristen kan? Tapi kapan pertama kali you met him? Sebenarnya aku udah sangat familiar sama Christianity. My parents juga every single day tanamin aku value spiritual, value Christianity. Dan itu aku bersyukur sih. Tapi actually itu juga berat untuk mereka. Karena di 15 tahun pertama mereka cuma menabur tanpa punya tuayan yang equal. 15 tahun menabur, pohonnya nggak tumbuh-tumbuh. Dikasih pupuk, diairin, mana nih 15 tahun. Karena untuk mungkin di 10 tahun pertama hidup aku juga rebel banget di sekolah. Aku nakal banget. Mungkin aku kadang udah ada encounter sama Tuhan, udah ada altar call, aku nangis. Cuman udah tobat sebulan, balik lagi. Jadi masih fase yang kayak gitu banget. Dan sampai akhirnya kita tarik ceritanya lagi sampai yang COVID tadi, pas lagi pandemi, di fase aku nggak percaya Tuhan, di situ hidup aku rasanya udah kosong banget. Itu udah sebenarnya aku tahu dari kecil tuh aku punya ambisi yang besar, tapi rasanya itu semua padam. Aku bunuh ambisi itu dengan lifestyle aku yang jelek kayak gitu. Sampai akhirnya di satu titik aku merasa aku desperate. Saat aku sadar, aku sudah terlalu dalam di lubangnya. Saat aku sadar aku udah terlalu dalam di lubangnya, jadi aku coba segala macam cara untuk aku bisa naik lagi. Habis itu benar-benar coba semua, aku mulai coba iseng baca buku-buku self improvement, mulai nonton YouTube yang self improvement, dan akhirnya karena aku tahu sebenarnya doa itu suatu media dan suatu cara juga,
terakhir aku coba doa karena aku mikir nothing tulus. Padahal aku doa tanpa iman, aku masih belum percaya in the power of prayer. Jadi aku doa bener-bener ada maunya. Oke. Cuma ada maunya doang. Tuhan, kalau you ada, please give me a sign. Aku capek hidup gini-gini aja. Tapi aku tahu, pas aku doa itu aku nggak nyaman, aku rasanya awkward. Tapi aku lakuin aja, dan aku lakuin. Sampai satu titik, aku dibukain tadi sebenarnya yang internship pertama kali. Oke. Internship pertama kali, di situ aku ketemu mentor-mentor yang juga takut akan Tuhan. Oke. Jadi aku banyak bergaul sama mereka. Di situ aku dapat pergaulan yang benar-benar strong, yang benar-benar narik aku banget naik. Dan dengan support orang tua aku juga, di situ aku benar-benar mengalami kebaikan Tuhan sih. Oke. Benar-benar mengalami Tuhan di hidup, dan puji Tuhan sampai sekarang it's very bersyukur banget sih. Oke. Roller coaster ride-nya. Lewat semua journey ini menurut lu apa mission yang Tuhan taruh di hidup seorang Bryan Kandhani? What's your mission? Oke, aku bersyukur di umur 16-17 Tuhan bisa pakai aku. Buat aku sih luar biasa ya, yang aku alamin tuh luar biasa di workplace. Dan sebenarnya aku juga lihat banyak anak muda juga pengen untuk bisa berkarya, untuk bisa excel di workplace. Dan kemarin aku sebenarnya personal branding ini arahnya dari berdoa sih. Oke. Jadi aku bikin konten seperti ini juga awalnya dari berdoa dan dari research. Jadi dulu aku tuh kan fashion content creator. Nah, tapi aku pengen bener-bener grow personal branding aku. Karena aku nggak mau jadi batu sandungan. Ntar klien-klien bilang, lu mau grow personal branding gua, tapi konten lu sendiri masih nggak viral gitu. Jadi aku terakhir mikir, aku sebenarnya pengen bikin konten ini, konten itu. Cuman aku berdoa, Tuhan taruh di hati sih, kenapa nggak kamu punya mission untuk empower anak muda lainnya. Karena aku dulu juga once empowered gitu. Oh, benar. Betul. Jadi lu tuh dimentorin juga dong pasti? Betul, tanpa mentor, tanpa orang tua, aku nggak mungkin nyampe sini. Boleh spill nggak mentor lu tuh siapa sih? Sebut nama. Iya. Sebut nama, oke. Mentor terbesar aku ada Papa Mama, Haryanto Kandhani, sama Vera. Iya. Di workplace aku banyak mentor. Kalau di gereja ada Michael Kosasi. Di workplace terakhir yang kasih opportunity aku magang ada Novianus Kevin, Kama Sulaiman, Richard Suma, Josephine Halim. Jadi itu semua yang kasih aku opportunity di awal untuk intern sih. Jadi penting ya buat lo tuh dikelilingin sama orang-orang yang tepat ya? Betul, bahkan aku juga kenal yang baru early 20s, Jefferson Noah, mereka semua sebenarnya yang bantu aku narik sih, karena frekuensi dari mereka tuh is a higher level dari aku dulu. Jadi gue tuh wondering ya sama social life lu, Bray. Lu tuh 17 tahun, you're very young. Dan anak-anak umur 17 tahun lainnya kan nggak lakukan yang lu lakukan. Mostly ya? Betul. Terus teman-teman lu tuh siapa? Mereka itu teman-teman aku main sama mereka. Ya ceritain dong, gimana cara lu tetap bisa main sama mereka di saat lu lakukan, apa ya? Yang lu lakukan tuh beda sama mereka, ngerti nggak? Ya, gimana cara lu tetap bisa bersosialisasi dengan selayaknya anak-anak umur 17? Oke, banyak orang juga ngira sebenarnya, oh Bray, kamu udah mungkin berbeda di umur 16-17, kamu apakah susah socialize sama anak umur 16 lainnya? Mungkin beda aja yang lagi dikerjakan, yang lagi difokuskan. Tapi dari dulu sebenarnya dari awal aku nggak pernah pengen ambil entitlement bahwa Bryan Kandhani itu lebih hebat dari semua temennya, karena Bryan Kandhani bisa punya bisnis, karena Bryan Kandhani udah mulai kerja, otomatis aku udah lebih hebat dari teman-teman. Aku nggak pernah mau ngambil title itu sih. Dan dengan temen mungkin ada challenge-nya, tapi aku selalu try my best untuk bisa blend in, untuk bisa fit in ke mereka sih. Aku nggak mau yang benar-benar kayak sok beda gitu loh, ngomongin kerja-kerja sama teman, padahal nggak nyambung. So aku selalu nyari sih apa yang kita sebenarnya bisa sama-sama obrolin, sama-sama pikirin. Gitu. Aku nggak pernah mau bener-bener mencolok berbeda sendiri banget gitu, menjauh. Lu tetap masih bisa cari common ground ya? Bisa. Sama teman-teman seumuran? Bisa.
Oke. Cuman mungkin aku nggak bisa terlalu obrolin nanya-nanya bisnis dan lainnya. Itu aku lakuin sama mentor-mentor aku. POV mereka ke lu tuh gimana sih? POV mereka ke aku, Pernah tahu nggak? mungkin sering dikatanya sibuk kerja terus. Yang paling sering didengar itu sih, sibuk kerja terus. Iya. Oke. Karena aku juga udah 1-2 tahun terakhir, aku miss a lot of hangout juga. Jadi mungkin image-nya gitu ya, Heeh. sibuk banget. Oke, gue tuh dengerin juga beberapa anak muda yang sukses. Ada banyak yang ekstrim, ada ekstrim tuh as in lu jangan fokus berteman, hangout dan lain, lu fokus kerja dulu dan seterusnya. Ada juga yang santai tapi tetap sukses, dan menurut gue lu termasuk orang yang balance ya, lu bisa tetap punya teman. Bisa, tapi sebenarnya aku juga lumayan narik ekstrim sih. Oh, lumayan ekstrim ya? Di tahun pertama itu sebenarnya hangoutnya bisa dihitung jari. Karena di tahun pertama aku kerja, aku ngambil banyak banget job at once. Jadi bisa minggu ini di Bandung, ntar ke Bogor, ntar ke Surabaya. Bener-bener full freelance sana sini, part time sana sini. Banyak yang dikerjain dan akhir-akhirnya waktu aku bener-bener kemakan buat kerja. Sisanya aku pasti spend time buat family, sisanya aku spend time buat gereja sama spiritual. Jadi room untuk teman itu terakhir jadi sangat-sangat kecil sih. Tapi menurut aku untuk benar-benar cut off semua teman itu bukan suatu hal yang enak juga ya. Karena sebenarnya mungkin teman-teman kita nggak berkontribusi segitu banyak, tapi again mereka tetap teman kita gitu. Mungkin karena kita maju duluan, karena kita udah beda duluan. Menurut aku cut off is not a good answer sih. Mungkin nggak spend time sebanyak itu juga setiap hari sama mereka, tapi aku selalu mikir apa yang aku bisa bawa sih ke mereka. Mungkin Tuhan udah percayain aku value, Tuhan udah kasih aku sesuatu, dan aku harap sebenarnya aku bisa kasih value itu ke teman-teman aku juga. Instead of cutting off mereka. Oke. Bagi tips dong gimana ya, versi lu ya, gimana caranya bisa manage your career, your finances without losing your soul. Penting ini kan. Wow, ini bagus banget. Ya. Sebenarnya jujur is very tempting. Sebenarnya sejujurnya aku juga belum pernah share, tapi di hampir 2 tahun aku ngerintis, banyak goyah-goyahnya juga sih, karena sebenarnya banyak gejolaknya when you have money, when you have power, when you have fame. Di tahun pertama ada mungkin pride kepicu. Karena saat aku dikonsumsi sama pride itu OTW losing my soul kan. Gitu sebenarnya banyak gejolaknya sih, dan mungkin saat aku berada di ruangan yang banyak orang-orang yang lebih sukses juga, di situ bisa terpicu envy, bisa terpicu serakah. Tapi again, ngomongin tentang soul, itu kebetulan ayat favorit aku. Ada di Markus 8 ayat 36. Itu ayat selalu nyangkut di otak, nggak pernah kabur. Jadi kedengeran Markus 8 ayat 36, what shall a man profit if he gains the whole world but loses his soul. Dan menurut aku itu ayat, aku ngomong ini merinding loh. Itu serem banget. Kayak the whole world loh, everything you can imagine, mau 100 Ferrari, 100 everything, you gain the whole world. Tapi buat apa if you loses your soul? Dan aku kebayang duit 1M, 10M, 100M sebenarnya nggak ada apa-apanya compared to my soul. Sejak saat itu aku sadar sih sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama dari prioritas, dan dari prioritas itu sebenarnya turun bakal banyak sacrifices. Itu sih, dengan ada prioritas yang benar, banyak yang harus dikorbankan. Harus intentionally pikirin prioritas yang benar ya. Sangat. Nggak boleh let it flow gitu, bisa hilang ya. Betul, karena the world is sebenarnya enak, it's deceiving. Kelihatannya luar biasa sih kerajaan di dunia ini. Kadang itu bisa bikin, jujur aku kadang juga bisa ada rasa lupanya sama kerajaan yang lebih luar biasa lagi. Gitu sih. Iya. Gue juga percaya karena di Bible itu kartu asnya iblis tuh memang mamon kan. Betul. Ya bukan uang ya, maksudnya materi, pride, image, power, position. Ya itu buat guard your heart dari itu semua tuh gimana caranya, must be hard ya.
Betul, setuju. Dan ngomongin mamon, uang, aku dapat pembelajaran yang luar biasa juga. Sebenarnya daripada kita takut-takut sama mamon, kenapa nggak kita manfaatin mamon untuk empower orang? Kita manfaatin mamon untuk That's right. berkati orang. Wow. Pedang, aku lihatnya sebagai pedang mata dua sih. Ya. Harus kita yang master it ya. Betul. Jangan kebalik ya. Betul. Ya, terus kalau gua tanya how much is enough? Jawaban lu tuh apa? Garis enough. Garis enough. Aku selalu pengen lepas. Ini very challenging. Okay. Ini gampang doang ngomongnya, tapi actually aku masih proses banget. It's very challenging. Karena juga ada ayat bilang di mana hartamu berada, hatimu berada. Dan jujur hati aku lumayan berada di materi yang aku dapetin with my hard work. Tapi aku selalu tanya ke Tuhan, agensi ini bukan punya aku, ini agensi punya Tuhan. Aku cuma manajer aja lah di sini, gitu. Dan aku sebenarnya kebayang apa yang akan terjadi kalau hidup aku kayak Job. Job kan bahasa Indonesianya Ayub. Ketika Ayub kan kaya. Ketika diambil semua, apakah aku masih punya hati yang setia untuk Tuhan? Aku selalu coba menguji cara berpikir. Aku selalu menguji hati aku lagi. What if tiba-tiba Tuhan ambil agensi, ambil let's say uang, hilang kemana gitu? Apakah aku bisa tetap punya hati yang sama untuk Tuhan? Karena tadi kan barusan bilang God is enough gitu. Aku selalu menguji itu sih, dan itu gak gampang, itu challenging, tapi aku coba sih everyday untuk build feeling seperti itu. Oke. Gue tuh pernah dengar cerita zaman dulu ya. Ini ilustrasi. Jadi gue nggak tahu siapa yang nulis. Pokoknya ada A Tale of Fisherman and Businessman. Pernah denger gak? Ini menarik banget nih. Jadi ada nelayan dengan boat yang super kecil. Dia lagi minum kopi. Ikannya boatnya udah penuh lah. Kayak kayak kecil. Lagi nyantai, chill, nonton sunset. Ada businessman lewat. Dia nanya, "Woi, Pak Nelayan, kok udah selesai?" Iya, lagi santai katanya. Oh, nggak mau langsung dibawa, dijual, jadi bisa mancing lagi? Terus kata nelayan, "Enggak lah, cukup," katanya. Terus tapi kalau misalnya lu jual, lu bisa dapat more income. Terus nelayan tanya, kalau dapat more income terus kenapa? Ya, lu bisa beli 2 boat. Otak bisnis. Lu bisa hire orang. Terus Pak Businessman, kalau gue udah hire orang punya 2 boat, terus apa lagi? Ya nanti lu jadi bisa buka 5 boat, 10 boat, siapa tahu jadi lu buka pabrik, bisnis lu IPO. You know? Terus nelayannya tanya, kalau gue udah IPO jadi gede, what's next? Terus businessman-nya bilang, ya kalau misalnya lu punya bisnis besar, IPO, punya uang banyak, jadi lu bisa nikmatin hidup. Lu bisa santai-santai. Terus nelayannya lagi santai minum kopi. Lagi santai. That's exactly yang dia lagi lakukan. Nah, dari 2 cerita ini, 2 POV ini di cerita aslinya tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Betul. Jadi ini cuma menggambarkan 2 tipe orang yang berbeda. Setuju. Nah, lu tuh masuk tipe yang businessman dong berarti? Iya, artinya ya. Gitu ya? Aku sempat kepikir sih, kayak kalau aku nggak ngejar bisnis, aku hidup di Bali with minimum income sebenarnya juga udah nyaman banget. Tiap hari jemur, tiap hari. Nah, gue pengen lu ceritain. Lu kan punya ide itu kan? Iya, sebenarnya gue mau hidup cukup tuh cukup. Tapi kenapa lu harus push terus? Why? Karena I believe sebenarnya kalau orang yang bilang uang nggak penting, mereka nggak mau cari uang, yang penting dapat uang secukupnya aja untuk mereka hidup benar-benar sederhana. Menurut aku itu lumayan egois, karena untuk go wide, untuk go big, actually you need money. Apalagi itu kan kenapa egois? Karena itu benar-benar mikirin diri sendiri. Apakah kamu nggak ingin punya istri? Apakah kamu nggak ingin punya anak? Apakah kamu nggak ingin bantu orang tua kamu juga? Apakah kamu nggak ingin bantu teman-teman kamu? Jakarta, Indonesia, seluruh dunia sebenarnya itu kan sebenarnya semua butuh budget. Bangun gereja butuh budget. Bantuin orang yang berkekurangan butuh budget. Bantuin orang sakit butuh budget. Jadi I think kerja keras purpose-nya akan lebih strong ketika bukan buat diri sendiri. Karena kenyataannya kalau untuk kerja keras untuk diri sendiri
cepat habis ya. Ya. Karena untuk kepuasan kita sendiri tolak enough-nya itu sebenarnya lumayan cepat. Ya. Tapi ketika kita mau punya visi yang benar-benar wide, tujuannya itu yang bisa bikin kita terus let's go terus. Iya, setuju. Jadi ya teman-teman juga bisa dengar ceritanya. Jadi there's nothing wrong kalau kalian mau go big, go wide, there's nothing wrong. Yang penting motivasinya ya. Kalau motivasi lu kan yang penting other centered. Betul. Pikirin orang, bukan buat pride, buat ambition, bukan buat itu ya battle-nya. Betul, tapi sebenarnya pedang bermata dua banget. Iya. Tujuannya ke situ sebenarnya bisa mengumpetin deep down itu sangat bahaya sih. Ya makanya harus tetap ingetin terus ya. Iya. That's a challenge sih. Makanya penting untuk tetap ada di komunitas ya kan. Betul. Karena lu juga ada di komunitas ya, lu di Gilgal ya. Setuju, Gilgal. Ceritain dong boleh perannya komunitas buat ngejagain lu dari hal-hal yang bikin lo jauh dari your purpose. Komunitas is life changing. Sekarang aku benar-benar tertanam di komunitas, benar-benar puji Tuhan spiritual banget, Christianity banget. Komunitas nomor 1 aku itu adalah ya rumah. Terhitung komunitas lah ya. Iya dong. My parents, mereka adalah orang tua yang amazing. Kalau dibilang aku privilege, aku pasti jawab iya. Tapi it's not all about money juga. Value yang mereka tanemin. Tiap hari didoain, doa bareng. I think that's a bigger privilege daripada uang. Kedua, aku juga tertanam di bahasanya family cell. Family cell, di situ aku juga berkomunitas sama anak-anak yang seumuran. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa saling remind each other, kita bisa saling membangun. Dan aku juga tertanam di komunitas yang tadi, yang aku bilang my mentors. Aku sangat bersyukur sih bisa berada di komunitas yang tepat, karena untuk bisa go far seperti ini, banyak blind spot yang aku sering di-remind, banyak arahan yang sering aku dikasih. Anak umur 16 tahu apa sih? Harus dikasih tahu sebenarnya untuk bisa sampai sini. Makanya aku selalu berterima kasih ke semua komunitas dan mentor-mentor aku. Iya. Background keluarga nih, kan lo bilang of course komunitas pertama itu kan keluarga ya. Sebelum ke mana-mana sekolah dan lain-lain gereja. Setuju. Keluarga lu tuh bukan keluarga yang kekurangan dong backgroundnya. Betul. Dibilang kaya raya banget enggak, tapi keluarga aku nyaman. Ya nyaman sih. Nah, lu tuh dari keluarga yang nyaman. Ya punya privilege lah ya. Itu privilege. Tapi lu ngapain kerja? Kok lu masih mau kerja? Ini pertanyaan bagus banget sih. Even mungkin kalau aku nggak kasih spacer pun ke my parents, ke orang tua, ke rumah, ya mereka juga bisa hidup nyaman sampai akhir sih. Dan sebenarnya ya ini pertanyaan bagus banget sih. Kenapa anak yang privilege, bahkan aku mau sampai lulus kuliah mau pengangguran 5 tahun dulu, aku sebenarnya masih bisa hidup nyaman. Gitu. Tapi kenapa aku benar-benar pengen push kerja? Yang pertama, kerja itu, again tadi yang aku bilang di awal podcast, it's very fun for me. Aku suka banget kerja, ini hobi, bukan sekedar uangnya doang, tapi aku enjoy banget prosesnya. Yang kedua, hasil yang aku dapetin dari kerja ini enak. Iya, dengan uang sebenarnya aku bisa punya lebih banyak fleksibilitas, aku mau bantu lebih deeper lagi, lebih wide lagi. Aku bisa punya freedom dan optionnya. Yang ketiga, kenapa aku suka banget bisnis? Yang pertama, karena aku itu impactful ke banyak sisi. Yang paling pertama deh, aku impactful ke diri aku sendiri. Karena dengan runningnya bisnis, aku grow as a person, aku grow spiritually, income juga. I can enjoy the income. Yang kedua, with the income aku bisa bantu banyak orang. Yang ketiga, dengan adanya bisnis, pasti ada terjadi lapangan kerja, di mana puji Tuhan aku bisa jadi financial solution, aku juga bisa give value ke tim aku. Yang terakhir, business is about solving problem, jadi aku juga puji Tuhan bisa berdampak ke klien-klien aku. Jadi aku enjoy banget sih, aku fulfill banget sih bisa berdampak ke banyak sisi seperti ini. Value apa sih yang orang tua lu tanemin sampai lu terbentuk bisa mikir kayak gini? Iya, sebenarnya setelah 15 tahun mereka nggak menuai apa-apa, cuman 15 tahun pertama sampai sekarang pun juga tetap. Kalau bisa dirangkum, sebenarnya mereka selalu bilang kita nggak sepeduli itu sama nilai kamu, karir kamu,
dan lain-lain. Sebenarnya nomor satu is your character. Oh. Oke. Dan hubungan kamu sama Tuhan. Dan mereka selalu bilang itu cukup. Oke. Itu cukup. Jadi my parents selalu bilang, dulu mungkin aku dapat nilai 50, 60, mereka selalu bilang nggak apa-apa. Yang penting your character is enough. Tapi sayangnya dulu dua-duanya hancur. Oke. Cuman ya sebenarnya itu value yang ditanemin sih, karakter sama hubungan sama Tuhan. Gue tuh excited banget buat bisa terus ikutin journey lu sampai lu 25, 30. Karena untuk punya power, ya uang itu kan gives you power ya. Uang is power. Ya, untuk punya power di early age, actually itu tuh kalau nggak ditangani dengan baik tuh bahaya kan. Itu bahaya banget. Lu punya power di usia yang sangat muda, sedangkan ini scientifically ya, otak manusia itu baru well developed. Itu tuh 25 ke 30 tengahnya. Yang grow duluan di otak itu kan limbic systemnya instead of prefrontal cortex-nya. Jadi prefrontal cortex itu tempat lo berpikir secara logis, tapi limbic itu tempat yang lo berpikir pakai perasaan. Karena dari bayi kan lo lapar, lo nangis kan. Nah jadi itu tuh grow duluan. I see. Jadi selesai otak manusia berkembang itu di mid-20s. Jadi sebenarnya punya power besar di early age. Itu tuh mengkhawatirkan. Tapi gue amazed sama lu. Misalnya lu masih bisa punya life balance. Orang tua lu oke, lu tetap punya komunitas, tetap berusaha jaga ini semua oke. Ya makanya gue very excited buat lihat cerita lu sampai 30 dan gue looking forward buat denger testimoni yang it's possible loh buat lu hidup nggak macem-macem meskipun lu punya power. Amin. Karena sebenarnya temboknya banyak banget sih. Karena kan aku sangat tertanam bukan di satu komunitas tapi di berbagai macam komunitas yang positif. Jadi kalau aku udah mulai drift away, udah mulai mundur, udah mulai kendor, selalu ditarik terus. Woi, lu kemana? Lu kenapa nggak datang lagi? Wow. Apalagi kan di rumah ketemunya parents terus. Jadi sebenarnya benar-benar semua sisi hidup aku dijagain sih. Sebenarnya kalau tanpa tembok-tembok itu nggak dijagain, nggak ada yang jagain, bahaya banget sih. Aku juga manusia, aku juga masih muda, banyak godaannya juga sih. Iya, pengen nyoba banyak hal kan pasti. Betul, dan bisa mencoba banyak hal. Exactly, dan bisa. Hampir semua hal udah bisa dicoba. Itu dia. Iya, menarik. Well, gue mau tanya, gue sering dengar, kan gue juga sering keliling sekolah-sekolah, bikin workshop gitu-gitu. Termasuk ke sekolah teman-teman lu. Iya. Gue tuh banyak dengar anak-anak muda suruh kejar your passion. Gue nggak tahu ya, menurut gue, that word tuh agak overrated tau nggak? Karena menurut gue lu gak tahu your passion sebelum lu explore banyak hal. Setuju. Nah menurut lu tuh gimana? Setuju banget. Sebenarnya passion harus realistis sih. Again, kalau cuma mikirin passion, tapi passionnya sebenarnya nggak ada uangnya sama sekali, sekarang selfish ya. Apalagi ketika kamu nggak bisa mendanai diri kamu sendiri saat kamu udah mungkin umur 25, 30, 35, masih tetap didanain orang tua, kan sebenarnya itu lumayan selfish untuk memikirkan apa yang memuaskan kamu, apa yang bikin kamu happy saat itu doang. Tapi actually kalau bisa ketemu passion yang kamu bisa lakuin and get a lot of money, itu gila banget sih. Kamu nggak bakal perhitungan waktu, kamu nggak bakal mikir kerja udah jam berapa nih. Kamu willingly do it for. Aku selalu dikasih tolak ukur sama mentor kayak apa yang kamu bisa lakuin sampai kamu lupa waktu. Wow, that's a good one. Iya, terus tinggal dibilang apa yang kamu bisa dilakuin sampai lupa waktu dan kamu bakal lakuin terus walaupun gratis. Dan kalau kamu bisa make money dari situ, I think it's very crazy. Sebenarnya banyak salahnya kok. Kalau misalnya suka bola kan kita nggak harus selalu jadi pemain bola. Jualan sepatu bola aja bisa kaya raya sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak salahnya sih. Tapi again, aku setuju passion itu harus dieksplor. Dan di usia muda kita itu punya bantalan yang kuat banget. Jadi mau kita gagal 10 kali, 100 kali, anak muda pada rata-ratanya there's nothing to lose, tapi all to gain. Jadi I think buat anak muda coba semuanya, jangan pernah takut gagal. Terus kalau gagal kenapa? Lagian kita belum ada istri yang kalau kita gagal satu keluarga ambruk,
harusnya kebanyakan anak muda punya bantalan Iya, yang anak kuat muda sih. tuh masih punya privilege itu ya. Iya, Masih punya room buat make mistake. betul. Iya, iya, iya. And I think the passion harus buat Tuhan. I Exactly. think that's the best sih. Iya. Karena kalau saat aku belajar, mungkin enak ngomongnya ya, tapi passion buat saat kita punya passion buat Tuhan, apapun yang kita lakukan di hidup bakal ke transfer juga, becomes passionate. Oke. Yang kita lakukan buat Tuhan. Oke, buat Brian yang 17 tahun, apakah lo sudah decide, oh buat karir gua in a long term, ini tempatnya, personal branding. Atau lo masih, oh kalau ada, lo open kalau misalnya opportunities lain yang lebih, gue masih mau pindah. Ya, gimana? For sure. Jadi sebenarnya aku hokinya, passion aku tuh sebenarnya bisnis. Jadi mau bikin bisnis tambang kayak mau bikin bisnis apa kayak. Jadi aku enjoy semua. Jadi aku setiap kali ditanya mau industri apa harus industri konten kah? Aku nggak juga everything gitu. Yang penting bisnis. Yang cuan aja ya. Yang cuan aja. Yang paling nyayur aja pokoknya. Iya. Jadi sebenarnya bisnis itu kan mungkin ada bubble-nya, apalagi mungkin media konten juga soon bakal ada bubble-nya. I think dengan perkembangannya AI sebenarnya I don't think bisnis model seperti ini bisa tahan 20 tahun, 30 tahun lagi. Dan aku selalu very very open untuk new opportunity sih anytime. Oke. Lu bakal kuliah gak? Jadi sekarang aku tuh lagi gap year. Oke. Kemarin tuh udah sempet foundation, harusnya aku udah mau lanjut kuliah tahun pertama, cuman aku gap year dulu. Pertanyaannya kalau mau lanjut kuliah atau enggak sih agak tentatif ya sekarang. Let's see ke depannya gimana ya. Aku kayaknya masih terlalu cepat untuk ngambil decision sih untuk sekarang. Perlu ngelihat ke depan. So momentumnya lagi bagus ya. Lu lagi sosmed lagi tinggi, klien lagi banyak. Sayang ya. Setuju, karena aku believe edukasi aku bisa balik kapan aja. Umur 23, umur 25, umur 26 masih bisa kuliah. Bahkan aku media belajar kan nggak harus kuliah juga. Ya. Tapi bisnis momentum kalau hilang hari Senin depan nggak bisa dapat lagi. Betul. Nggak segampang itu. Iya. Tapi orang tua lu gimana? Mereka oke. My parents, puji Tuhan, open-minded. Oke. Dan I think result speaks ya. Exactly. I think nunjukin results, mereka juga support, mereka yang lihat journey-nya dari awal. Puji Tuhan sih. Wah, orang tua lu hebat sih. Mereka hebat. Iya, keren banget. Oke, gue punya 2 pertanyaan terakhir. Sure. Lu boleh nggak jawab? Ya, jadi gue cuma mau tanya, lu punya cewek nggak sih? Belum. Belum guys. Single available guys. Single available. Available nggak? Belum. Kalau the right person. Tapi menurut, kalau kiriman dari Tuhan nggak nolak. tapi orang tua lu kalau lu punya pacar boleh? Selalu mereka tanamin prinsip. Gak boleh minta duit papi mami buat pacaran. Bisa dong. Sekarang ya bisa lah, bisa. Terus boleh berarti? Boleh. Boleh om. Jadi bebasin ya sebetulnya. Iya, cuma there's the thing sih. Aku melihat sebenarnya pacaran itu juga lumayan bahaya di usia muda. Why? Interesting. Karena kita melihat kayak Daud. Oke. Daud hebat banget dia di usia muda udah kalahin Goliat, udah jadi raja, udah punya kerajaan. Cuman jatuhnya karena Cewek. perempuan. Jadi ya harta tahta wanita either jatuhnya di salah satu itu sebenarnya bahaya banget sih. Kalau pilihnya nggak se-value, nggak se-visi, akhir-akhirnya buang-buang duit, buang-buang waktu, mahal kan pacaran, mahal waktu sama mahal duit. Dan I think sebenarnya semua hidup bisa runtuh nggak sih cuma karena jalan sama perempuan yang salah. Itu sih. Iya. Benar-benar berhati-hati banget di posisi sekarang. Jadi emang bukan prioritas utama lu anyway ya? Bukan. Nggak ngebet tapi buka hati aja kalau ada. Oke, gue lagi mikir gue punya ponakan mana ya. Oke, mantap. Oke, pertanyaan terakhir. Seberapa kaya lu? Terus, lu boleh nggak jawab. Oke. Lu tiap bulan income berapa sih? Jawabnya gimana ya? Kan bisnis kan fluktuatif ya, jadi nggak ada income pasti. Range-nya deh, range-nya. Puji Tuhan sekarang 3 digit lah, 3 digit. Ratusan? 3 digit. Ratusan? 100 perak. Oh, 3 digit kan 100 perak tuh. Nggak salah bener. 3 Ratusan digit. memang. Jadi buat teman-teman yang nonton,
Brian Kandani, sekarang 17 tahun. Udah punya personal branding agency sendiri. Puji Tuhan. Income-nya 3 digit. Wah, 100 perak. 100 perak. Dan dia mau bawa ini semua buat glory-nya Tuhan. Amin. Kawal terus. Thank you so much for your time. Thank you so much, Brian. Appreciate your time. Thank you semua teman-teman. Thank you udah nonton. Semoga episode, bukan semoga, pasti you guys terinspirasi. Semoga jadi berkat. Pasti gitu. Jadi teman-teman, thank you so much yang udah nonton. Nantikan episode-episode berikutnya dengan banyak cerita-cerita yang juga seru. Let's close this. Have a great day everyone. Bye. Dadah.